sebenarnya ada beberapa poin yang aku akan bahas malam hari ini tentang saham gorengan. Yang pertama adalah definisi dari saham gorengan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa risiko dari saham gorengan. Terus kemudian 3, bagaimana harga saham, cara harga saham itu bergerak tuh gimana efeknya. Yang keempat, apakah semua saham lapis 2 yang naik tinggi itu adalah saham gorengan? Nanti saya akan kasih lihat, dan saya tidak mau memberikan satu kesimpulan. Saham A, B, C, D, list saham gorengan gimana ya. Nanti saya akan ajarin Anda caranya supaya Anda tahu mana sih yang benar-benar naiknya karena fundamental, mana yang naiknya karena digoreng kayak gitu ya. Bukan fundamental juga ya, naiknya karena demand yang wajar, mana yang enggak gitu. Terus kemudian contoh saham-saham second liner yang naik dengan cepat. Oke. Yang pertama, definisi dari saham gorengan itu sendiri. Saham gorengan itu definisinya apa? Kalau saya boleh kasih definisi saham gorengan, artinya adalah perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus, tapi dia harganya dimanipulasi. Oke, saya akan langsung ke poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana harga saham bergerak. Harga saham itu bisa bergerak naik jika demand lebih besar daripada supply. Benar dong? Kalau yang kepengen saham ini, yang senang dengan saham ini banyak, yang ngebeli banyak, sedangkan orang yang minat jual dikit, otomatis harga sahamnya akan naik. Itu hukum supply and demand. Dan itulah yang menyebabkan harga saham naik. Kalau misalkan orang nggak suka saham ini, institusi nggak suka saham ini, nggak suka perusahaan ini, sentimennya jelek, yang dilakukan adalah jualan. Banyak yang mau jualan saham ini. Maka yang terjadi adalah supply lebih besar daripada demand. Demikian pula hal ini terjadi pada perusahaan yang dia stock splitnya terlalu besar. Misalkan dengan rasio 1:10, jadi likuiditasnya jadi melebar, jadi semakin luas, semakin besar, jadi 10 kali lebih ini. Kemudian satu lagi selain likuiditas, selain stock split, satu lagi adalah right issue. Dengan adanya right issue menerbitkan saham-saham baru, nah yang terjadi adalah perusahaan ini semakin liquid, supply-nya semakin banyak. Jika supply semakin banyak dan demand itu segitu aja, yang terjadi adalah harga sahamnya jadi nggak naik-naik. Nah, ini pada HMSP. Aku akan share screen, kasih lihat buat teman-teman di YouTube ya. HMSP, dulu pada zaman dahulu kala, HMSP, ketika dia belum right issue, jadi dulu HMSP itu di dalam tanda kutip dipaksa oleh ini ya, karena aturan regulatory untuk dia right issue lagi, keluarin saham lagi untuk yang beredar di market. Nah, dulu banget tuh HMSP, teman-teman kalau perhatikan chart dia, nah ini dulu dia naik banget, gampang banget naiknya. Kenapa? Sebentar ya, aku cariin chartnya yang kelihatan banget nih. Ini aku kasih lihat ya. Nah, perhatikan di sini. Ini dia tuh gampang banget naiknya. Karena jumlah saham yang beredar juga waktu itu belum banyak. Setelah dia stock split, setelah dia right issue, ya, ini dulu gampang banget naiknya. Dia stock split dan dia right issue, jadi lebih banyak dia sideways gitu. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi juga. Jadi kesimpulannya di market bicara tentang likuiditas itu sangat penting sekali. Teman-teman kalau mau mengenali mana saham yang gorengan, mana yang enggak, nomor satu banget yang harus diperhatikan buat saya justru ada likuiditas. Kayak. Jadi bicara tentang bagaimana harga saham bergerak, kita semua sepakat bahwa harga saham naik karena demand lebih besar daripada supply. Harga saham turun karena supply lebih besar daripada demand. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua perusahaan, saya mau nanya teman-teman ya, apakah semua perusahaan second liner, bukan perusahaan blue chip, yang harga sahamnya naik kencang, tiba-tiba naik auto reject atas, apakah semuanya itu digoreng? Coba teman-teman jawab di di komen, yang di YouTube, yang di Instagram. Tidak, ada yang bilang enggak semuanya digoreng. Tapi gimana cara bedainnya? Oke, teman-teman yang di YouTube
pertanyaan saya ya, saham second liner itu bukan perusahaan blue chip, bukan perusahaan berkapitalisasi besar. Kalau dia naik signifikan, apakah itu serta-merta digoreng? Enggak. Oke, ada yang bilang enggak. Tapi kenapa? Banyak yang bingung. Saya akan kasih contoh. Sebenarnya paling mudah untuk mengenali adalah ini, teman-teman. Nih ya, aku kasih contoh beberapa saham ya. Nah, beberapa perusahaan second liner yang dia naik signifikan itu belum tentu digoreng. Jawabannya benar. Jadi tidak selalu digoreng. Kenapa? Institusi kadang-kadang mau membeli perusahaan yang fundamentally dianggap tidak menarik. Kenapa? Karena mungkin dia punya satu pandangan khusus terhadap saham ini. Aku kasih contoh. Saham ini hari ini ramai banget. MMLP. Ramai banget. Kira-kira digoreng nggak dia? Digoreng nggak? Teman-teman yang di YouTube coba jawab. Nggak tahu gitu. Nggak tahu gitu. Setelah saya cari tahu ke teman-teman saya yang mereka juga di institusi, saya tanya, kamu suka nggak ini? Kamu suka nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang suka. Dan yang menarik, ada satu yang menarik, ternyata ada yang bilang suka. Kenapa? Dan ini benar-benar dia fundamental. Fundamentalnya perusahaan ini emangnya bagus? Enggak juga, cuman dia ngelihat valuasi. Nah ini saya kasih satu contoh bahwa orang tuh kadang punya pandangan yang berbeda. Dia bukan bermaksud untuk memanipulasi harga saham ini, tapi dia punya pandangan yang berbeda, punya strategi yang dinamakan dengan Zeigarbat. Jadi itu prinsip value investing, cari perusahaan yang seakan-akan udah nggak ada yang mau lagi, kayak puntung rokok gitu dibuang, tapi valuasinya murah banget. Nah, beberapa orang tuh suka investasi dengan cara kayak gitu. Kalau duitnya dia gede, beli ini, ya pasti gerak, naik. Jadi kesimpulannya, tergantung. Si big money itu, dia beli ini dengan tujuan apa? Kalau dia dengan tujuan, dia punya alasan secara fundamental, valuasi dia sangat murah sekali, gitu. Termasuk perusahaan Zeigarbat, gitu. Jadi secara valuasi sangat murah sekali. Dia tidak bermaksud memanipulasi saham ini. Berarti ini bukan gorengan. Nah, saya nggak ngomongin saham ini secara khusus, tapi ngomongin penyebab tentang beli dan jualnya. Oke. Kemudian saya kasih lihat lagi, teman-teman. Untuk tips ya, sebenarnya tips perusahaan second liner itu biasanya banyak yang sideways, tahu-tahu naik kenceng. Aku kasih contoh ini ya. Aku kasih contoh ini. Kimia Farma, dia sempat naik sampai 100%. Dia sempat naik sampai 100% di level ini. 163% dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Ya, kira-kira apakah Kimia Farma ini digoreng atau enggak? Sebenarnya definisi menggoreng adalah beli perusahaan berfundamental jelek dengan tujuan memanipulasi harga saham tersebut. Supaya orang yang menggerakkan, memanipulasi itu, dia mendapatkan keuntungan di harga atas. Jadi dia beli, dia menciptakan satu sentimen, wah ini bagus, gembor-gemborin terus. Supaya apa? Retail beli. Dan ketika retail beli, dia profit taking di atas. Nah, orang ini nggak bagus. Atau sekelompok orang ini nggak bagus. Kenapa? Karena dia memang tujuannya memanipulasi harga saham untuk kepentingan diri sendiri. Tapi, jika dilihat, misalkan, ada investor besar masuk, boom, kaya. Jadi karena duitnya ratusan M, masuk di sini. Pelan-pelan pun dia masuk, naik dong harga sahamnya. Sekarang ditanya, hey Pak, Bu, kamu beli KF kenapa? Oh, ini menarik. Karena sebentar lagi akan ada vaksin untuk coronavirus. Dan Kimia Farma ini termasuk salah satu yang diuntungkan dari situ. Berarti tujuan dia bukan untuk memanipulasi harga saham. Tujuan dia benar-benar ada alasan fundamentalnya gitu. Jadi kita bingung, mana sih perusahaan yang digoreng atau nggak digoreng. Nah, sebenarnya kita nggak perlu pusing. Dia itu naik karena alasan apa? Dia naik karena alasan dimanipulasi atau nggak dimanipulasi, kita nggak pernah tahu. Di belakang layar, kadang-kadang ada orang nyentrik yang bisa beli perusahaan yang kita nggak suka, dan tahu-tahu bisa naik tinggi. Sekarang saya mau ajarin teman-teman untuk
menghindari atau meminimalisir resiko dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya likuiditasnya gampang banget berbalik ya. Oke, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh. Aku balik ke contoh saham yang tadi. Ini saham yang rame banget hari ini. Perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik di YouTube. Ini aku bisa kasih lihatnya di YouTube, yang di Instagram boleh ke ellenmay.tv. Ini ada yang nanya, apakah saham tidur dapat juga digoreng? Kalau orang memang niatnya nggak bagus, dia mau melakukan apa aja juga bisa. Dan belum tentu niatnya nggak bagus sih kalau dia pengen beli perusahaan tersebut karena ada alasan, contohnya ini Tigerbird gitu. Jadi bisa aja dia dibeli, intinya banyak yang beli, pasti harganya akan naik juga. Sekarang aku kasih contoh untuk saham ini teman-teman. Sekarang concern aku adalah gimana caranya kita membatasi risiko, kita membatasi kerugian, membatasi risiko, dan bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari perusahaan-perusahaan second liner ini. Karena kita tidak pernah tahu apakah dia ini digoreng. Atau digoreng itu artinya orang mau manipulasi harga sahamnya, atau ada benar-benar investor yang memang melihat secara fundamental, mungkin valuasinya murah atau apa, saya nggak tahu, memang melihat secara fundamental dan dia invest gede di situ sehingga harga sahamnya naik. Aku kasih tipsnya, aku kasih clue-nya, lihat di YouTube ya. Perhatikan di sini. Ini volume transaksi, dia naik sangat signifikan sekali. Bisa 5 kali lebih dari transaksi normalnya dia. Ya, dari normal transaction dia di sini. Nah, teman-teman perhatikan ini volume transaksi 163,225 M. Kemudian kalau normal transaction-nya dia di angka berapa? Ini sekitaran 10,988 million. 10, ya ini bahkan ada yang 2,2 million. Yang paling dikhawatirkan dari perusahaan-perusahaan seperti ini adalah bukan harga sahamnya, ya. Kalau harga sahamnya Anda tanya tren kayak gini, cuman secara teknikal, baca chart, arahnya kemana? Naik. Dia arahnya dari stage 1 menuju stage 2. Yang perlu diperhatikan juga adalah volume transaksinya. Kita sangat berhati-hati sekali, MTrade kita sangat hati-hati sekali dengan perusahaan yang tahu-tahu volume transaksinya naik tinggi, sementara yang sebelumnya ini tidur. Aku mau kasih contoh yang lain. Saya nggak bisa ngomong perusahaan ini digoreng atau nggak digoreng, karena saya dengar manajemen perusahaan juga udah berganti, mungkin saja investor besar tertarik masuk ke sini. Ya, dia mulai menunjukkan transaksi signifikan sejak tanggal 26 Juni. Ya, ini yang tadi Aisyah. Teman-teman yang di Instagram bisa lihat ke YouTube ya, ellenmay.tv, YouTube aku. Perhatikan di sini, di 26 Juni, dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali. Di sini juga, 23 Februari, dia juga naik volume transaksinya tinggi sekali. 682, ini 741,212 M million. Nah, ini volume transaksinya 836,869 million. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk volume yang transaksi sebelumnya di tahun sebelumnya ini ya. Jadi kemarin dia sempat naik tinggi itu di 3 September. Nah, sebelumnya ini dia nggak diperdagangkan lumayan lama. Ini nggak diperdagangkan lumayan lama ya. Ini grafiknya ini sempat ada gap. Perhatiin ini 4 Juli 2018 langsung ke 31 Agustus 2020 gitu. Jadi teman-teman di sini ada lonjakan transaksi. Nah, saya bisa ngomong apakah perusahaan ini saya selalu memperhatikan kalau misalkan biasanya likuiditasnya kecil, tahu-tahu likuiditasnya naik, itu saya akan biarin saham tersebut membentuk satu pola biar mapan dulu, istilahnya teknikalnya biar kebentuk dulu patternnya. Jadi kalau dia sideways, biar dia kebentuk dulu sideways-nya, dan juga biar volume transaksinya itu lebih stabil, nggak yang bumpy naik turun. Kalau yang kayak gini, resikonya adalah nanti abis dibeli naik cepat, tahu-tahu takutnya hilang, bidnya hilang, ya kayak gitu. Oke, jadi
ini bukan ngomong perusahaan gorengan atau nggak gorengan, perusahaan yang likuiditasnya kecil itu takutnya bidnya cepat hilang. Dan yang paling mengerikan buat saya bukan perusahaan itu harga sahamnya turun, tapi kalau dia balik jadi angka 50, tidur nggak bisa diapa-apain, dan kemudian juga perusahaan yang disuspensi, masuk unusual market activity, karena biasanya nggak ada transaksi, kecil transaksinya, tiba-tiba volume transaksi melonjak, likuiditas melonjak, kayak ini contoh BRMS, saya nggak bisa ngomong digoreng atau nggak digoreng, karena ada sentimen juga. Kalau untuk Bumi Resources Mineral ini ada sentimen juga yang mungkin bisa menggerakkan pola pikir dari investor institusi untuk melirik perusahaan ini lagi dari segi fundamental gitu ya. Hanya saja saya memperhatikan, saya selalu kasih filtering. Kemarin kalau teman-teman nonton live 2 hari sebelumnya tentang Kaizen Trader, itu nomor 1 adalah filtering atau eliminasi. Nah, aku eliminate perusahaan di bawah harga 100. Poin yang kedua, aku eliminate perusahaan kalau di bawah 100 patternnya volume masih oke, rapi nggak apa-apa. Poin kedua, aku eliminate perusahaan yang habis tidur lama di angka 50. Karena ini masih sangat riskan sekali. Misalkan beli di angka 59. Ini kalau secara teknikal, ini di area support. Dia bekas breakout dari sini, 59. Misalkan kita beli di sini, buy support, 59. Misalkan kita punya stop loss di angka 55. Seandainya kita beli di angka 59, kemudian jatuh di 55. Kalau gagal stop loss gimana? Dia sampai balik jadi angka 50. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada yang bisa dilakukan. Nanti kayak saya, nunggu LT ku nggak naik-naik lama. Jadi dulu sempat ngetes, ya, iseng-iseng. Aku belinya di angka 50. Aku iseng-iseng ngetes, naik 5%, aku untung tuh 10%. Nanti naik kalau harga 100, aku untung tuh 100%. Ya untungnya nggak banyak tuh aku beli itu. Terus kemudian ternyata aku beli di 50, dia nggak naik, tidur terus. Nah itu yang paling jadi pelajaran besar buat saya gitu. Saya tidak menuju pada nama grup atau saham-saham secara khusus gitu ya. Dan saya nggak ngomong ini perusahaan saham ini digoreng, enggak. Sekali lagi digoreng atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari tujuan orang-orang big money yang beli saham ini tujuannya apa. Kalau dia bukan untuk tujuan memanipulasi harga saham, memang dia suka fundamental perusahaan ini, ada sentimen bagus, ya itu bukan ngegoreng. Hanya saja kita sebagai investor retail mesti pinter gimana caranya melindungi diri. Ya, gimana caranya melindungi diri ya untuk investor retail. Caranya gimana? Caranya ya ini, cara paling simpel banget adalah ngecek history dari volume transaksi. Teman-teman yang di Instagram lihat di YouTube, karena YouTube ini aku bisa share screen ya, jadi ngelihat history dari volume transaksi, volume perdagangan. Kalau misalkan terjadi lonjakan volume sekali atau 2 kali, mesti dilihat secara historical, gapnya terlalu jauh nggak. Kalau biasanya perusahaan itu volumenya nggak ada, transaksinya nggak ada, bid overnya dikit, tahu-tahu bid overnya jadi tebel banget, baru sekali hari itu tebel banget, saya biasanya akan biarin dulu. Jadi itulah alasan kenapa kita belum masuk ke AISA ya, terus BRMS, kita belum masuk di situ. Kenapa? Saya akan biarkan dia gerak dulu, membentuk satu formasi teknikal yang lebih solid ya. Jadi paling enggak membentuk satu fondasi yang lebih solid secara teknikal, baik harga maupun volumenya. Jadi bukan volumenya yang kering tiba-tiba naik, kering tiba-tiba naik kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau kasih contoh lagi perusahaan yang lain lagi. Nah ini juga Sky Energy ini belakangan rame banget. Saya juga sebenarnya kepengen untuk kita kasih tahu, beli ini technically bagus karena secara teknikal dia breakout gitu dan udah di atas angka 100. Cuman saya kepengen nunggu dia lebih stabil lagi secara teknikal, harga dan volume itu paling enggak dia ada side base lagi dengan volume transaksinya yang lebih stabil. Volume transaksi Sky ini dia naik kencang di 28 Agustus 195,218 million. Sebelumnya sekitaran di angka sekitar di bawah 10, sekitaran 10 sampai belasan miliar aja. Jadi lonjakan transaksi ini juga terjadi pada 4 September dan juga 8 September. Langsung kencang banget lonjakan transaksinya. Nah, saya nggak tahu behind the scene apakah investor memang beli perusahaan ini karena ini menarik secara fundamental. Ini mungkin valuasinya atau apa. Saya nggak tahu gitu. Ya, karena ada beberapa, sekali lagi ada beberapa investor nyentrik yang dia
bisa tahu-tahu beli perusahaan yang kita nggak suka, ya. Contoh ya, RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Ini kan termasuk perusahaan yang kena dampak COVID-19. Tapi RALS ini aku melihat tanda-tanda dia diakumulasi investor. Dan setelah aku cek ke teman-teman aku, investor-investor besar, ya bahkan beberapa teman fund manager, ternyata memang ada beberapa yang suka. Nggak semua, tapi ada beberapa yang suka. Kenapa? Oh, dia cash flow-nya bagus, ya. Jadi ini mereka nyicil-nyicil beli kelihatan dari sini nih. Ya, jadi ketika harga saham naik, volume transaksi tinggi. Perhatikan RALS dengan yang tadi aku ceritain yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan ya, yang di YouTube kelihatan ya. Ini yang J-Sky, terus kemudian ini nggak ada transaksi. Nah, tapi kalau yang ini perhatikan. Aku mau ngecek dulu yang di YouTube, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak yang di YouTube? Kelihatan ya. Nah, perhatikan yang RALS ini dia volume transaksinya sangat stabil. Ya, jadi dia kadang-kadang naik turun memang. Ketika dia consolidating dia turun. Pas harga saham naik, dia ini naik. Artinya bagus. Artinya memang institusi lagi senang, ada yang senang ini untuk akumulasi. Ya, meskipun dia masih di stage 1, dia baru akan bergerak cepat di atas 700. Tapi perhatikan dia volume transaksi nggak sampai yang nol keringat gitu. Dia tipis banget volume transaksi itu sebelum bulan Maret. Tapi setelah memasuki bulan Maret, masuk bulan Maret, ini rame terus mulai Maret, April sampai sekarang. Jadi setidaknya sudah ada 5 bulan dia volume transaksinya mulai aktif. Nah, di sini biasanya saya mulai akan lirik perusahaan kayak gini gitu. Jadi nanti kalau misalkan perusahaan-perusahaan seperti yang tadi saya sebut seperti MMLP, kemudian AISA, BRMS itu dia mulai menunjukkan pola yang cukup stabil di harga dan volumenya. Nah, saya merasa lebih nyaman ya sebagai investor retail. Saya kan retail juga ya, seperti Anda, saya dan Anda retail gitu. Jadi saya merasa lebih nyaman. Ada yang nanya ACST. ACST itu gimana? Oke. Nah, teman-teman simpulkan sendiri deh. Teman-teman simpulkan sendiri. Kalau kita lihat volume aja. Kita lihat volume ya. Sorry, salah. ACST yang Indonesia. Oke. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini termasuk perusahaan yang buat aku sangat berisiko. Untuk lonjakan volume transaksinya, tahu-tahu naik kenceng, dia bisa tahu-tahu nggak ada transaksi, sepi banget di 10 September. Atau ini di suspend ya, aku lupa juga waktu itu. Kayaknya enggak deh, ini ada 7,446. Ini juga kecil banget di sini. Terus tahu-tahu naik kencang gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya aku akan biarkan untuk dia bergerak biar lebih stabil dulu dalam membangun fondasi gitu. Aku mau bahas untuk saham yang lainnya. Nah, tadi ada yang nanya BEST. Ada yang nanya BEST. Ada yang nanya BEST. Nah, BEST ini juga sama. Dia naik dari 27 Agustus, di sini udah mulai stabil. Ini udah mulai stabil ya. Cuman memang ini sebelumnya volumenya kecil-kecil juga. Jadi kita tetap jagain di sini. M-Trade ada sempat beli di 146 dan sekarang sih posisi masih untung, ya kita jagain di sini. Jangan sampai nanti dia jatuh kemudian likuiditasnya hilang gitu. Terus kemudian kita kasih contoh lagi untuk SIDO. Nah, ini contoh yang ini bagus. Kenapa? Karena ini stabil. Dia volumenya ada terus. Kalau sideways memang volumenya kecil ya. Tapi dia ada terus di sini. Jadi nggak yang sampai hilang volumenya gitu. Ya, jadi ini termasuk yang bagus. Ini dia retrace aja di sini. Oke, itu aja teman-teman yang aku mau bagiin tentang, aku cek dulu ya, checklistku ada yang kurang nggak tadi tentang saham-saham gorengan. Yang pertama, definisi dari saham gorengan adalah ada sekumpulan atau mungkin orang-orang tertentu yang dia memanipulasi harga saham, ngebeli dengan tujuan supaya kalau harga sahamnya udah tinggi dia jual dapat keuntungan.
dia jual, Anda masuk gitu ya. Jadi kadang-kadang disebarkan informasi-informasi yang wah ini bagus 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 kayak gitu. Nah, tapi kita nggak bisa tahu saham itu dia naik karena digoreng atau bukan digoreng. Jadi jangan judge dulu untuk perusahaan-perusahaan yang second liner, langsung bilang, oh ini gorengan, misalkan. KF naik digoreng, belum tentu, karena memiliki pola pandang yang berbeda. Misalnya kalau KF ini, oh dia nanti ada sentimen positif untuk vaksin, dan untuk MMLP contohnya ada ini ada MMLP ini valuasinya sangat murah sekali, niat untuk memanipulasi harga saham ya. Jadi karena harga saham naik itu karena demand yang lebih besar. Nah, gimana caranya kita menghindari risiko dari saham-saham second liner yang likuiditasnya bisa tahu-tahu naik dan bisa tahu-tahu turun, bidnya bisa tahu-tahu tebal, bisa tahu-tahu hilang. Caranya adalah tadi saya udah hindari perusahaan yang tadinya banget, terus kemudian volume transaksinya langsung jadi naik ya, dari nol nggak ada, terus kemudian langsung naik. Terus aku kasih lihat untuk perusahaan ini, contohnya BRMS, saya tidak bilang perusahaan ini digoreng. Mungkin saja ada investor yang masuk ke sini karena melihat ada sentimen bagus. Saya nggak tahu juga gitu. Kalau Aisyah dia perubahan manajemen bagus atau enggaknya. Ada investor yang tertarik. Nah, yang perlu kita ya menjaga adalah hindari, biarkan dia membentuk volume dan harga yang lebih solid dulu. Itu tips dari saya, teman-teman.